Waalaikumsalam Bu Taya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik aja. Kabar Bu Putri gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Taya, masih semangat ya? Ya, syukur, alhamdulillah. Ya, masih semangat ya. Masih semangat. Walaupun mungkin udah siang gitu. Ya, walaupun udah siang, kita juga banyak melakukan aktivitas dari pagi dan boleh minta waktunya sebentar, Bu Tris? Boleh, ada apa ini Bu Taya, silakan. Kira-kira mengganggu ya? Enggak ya? Tidaklah Bu Taya, disempatkan selalu. Oh, oke. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, Putri. Begini, Putri, sebelumnya itu ya, saya itu kan ini lagi ada masalah ya tentang pembelajaran di kelas. Saya itu kemarin itu apa yang namanya itu ada anak yang kurang fokus dalam belajar. Jadi dalam kelas itu ada pelajaran, terus apalagi selain itu anak itu misalnya itu kalau lagi diterangkan ngobrol sendiri dengan temannya, terus juga mereka itu kadang suka usil sama temen yang lain gitu. Jadi kurang konsentrasi gitu, kurang fokus. Itu saya tuh seperti itu, bagaimana ya Bu Tris kira-kira? Iya Bu Taya, nih sebelum kita belajarnya kemana-mana ngobrolannya nih ya Bu, kita ke tujuan kita dulu dari pembelajaran yang dari coaching hari ini. Setidaknya kita tuh tahu arahnya kita kemana. Berarti ini tuh tujuannya adalah Ibu Taya ingin mendapatkan solusi, saran atau pendapat dari Tris selaku coach bagaimana menghadapi masalah anak didik yang kurang fokus ya dalam belajar, gitu ya Bu maksudnya? Iya, Tris, betul. Kurang memperhatikan ngobrol lah intinya ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Bu Tris, seperti itu. Ya, kita akan mendapatkan solusinya di sini, tujuan kita ya ngobrol berdua ini. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu apakah cuma sekarang aja pas Ibu merasakan ada siswa yang kurang fokus dalam belajar? Kita identifikasi. Iya, kalau misalnya sekarang aja sih ya mungkin enggak juga, sebelumnya juga emang seringnya seperti itu Putri. Saya itu mungkin tambah hari tambah kesini merekanya itu tambah kurang fokus, jadi kurang aktif. Jadi saya tuh berpikir bagaimana ini gitu untuk menangani masalah yang sedang saya hadapi tersebut. Benar. Berarti ini emang pada hakikatnya mah anak tuh dalam pelajaran tuh bukan untuk kali ini saja ya, biasanya juga sering. Nah, kira-kira nih menurut Ibu dari masalah yang Ibu hadapi ini ada bayangan atau ada kayak pikiran solusinya yang seperti apa sih yang Ibu ingin harapkan Ibu Taya dalam menyelesaikan masalah Ibu tertentu? Contohnya seperti apa? Iya, baik Putri. Ya, saya juga ini sedang memikirkan bagaimana saya tuh ada strategi tertentu yang mungkin saya juga kepikiran lah untuk memperbaiki. Misalnya tuh dalam saya menyampaikan materinya mungkin kurang menarik gitu. Nah, nanti saya akan perbaiki lagi. Selain itu juga mungkin sumber belajarnya kurang bervariasi. Mungkin saya juga kayaknya dari situ mungkin perlu ditingkatkan lagi gitu. Baik, berarti menurut Tris nih ya Bu ya, berarti mungkin ada masalah dalam media atau gaya belajar Ibu dalam mengajar ya Bu ya. Kira-kiranya Ibu pernah mencoba belum misalkan
gaya pembelajarannya, saya mau rubah seperti kayak lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi dengan menggunakan IT, atau setidaknya dengan menggunakan dan berperan aktif, ganti peran. Nah, atau dengan kayak semacam kartu-kartu lah. Kepikiran nggak itu membuat seperti itu dalam benak ibu sekarang? Ya, sebenarnya sih saya tuh sudah kepikiran ya, sebelumnya juga sudah kepikiran. Cuman saya tuh mungkin kurang ada waktu banyak gitu untuk mempersiapkan sebelum-sebelumnya. Saya juga mungkin sekarang-sekarangnya mungkin lagi mulai sibuk juga, jadi kurang, maksudnya tuh kurang variasinya tuh dari situ. Jadi hambatan-hambatannya mungkin dari situ juga. Ya sebenarnya saya ada rencana Putri sebetulnya untuk bervariasi agar sumber belajarnya itu, terus saya juga berinovasi dalam pembelajaran supaya lebih menarik lagi untuk murid biar lebih aktif lagi. Benar Ibu, seperti contohnya ini nih Bu, pernah Ibu mencoba untuk membuat kuisis dalam pembelajaran atau dengan cara bermain game. Banyak kok Bu aplikasinya ya dengan cara bermain game. Banyak kok Bu aplikasinya yang kayak Wordball itu, atau dengan Assembler Edu. Mungkin Ibu bisa searching nanti di sosial media atau di YouTube, biasanya ada. Itu bisa membangkitkan selera belajar anak siswa biasanya. Harusnya yang kayak bermalasan atau kurang fokus, bisa memperhatikan di gaya belajarnya si anak. Nah, bisa dengan misalkan kita membuat kartu-kartu seperti itu, mungkin bisa dicoba Ibu. Iya baik Putri, terima kasih atas sarannya. Nanti saya akan coba untuk pembelajaran kedepannya. Jadi saya juga perlu belajar tentang IT juga kayak Putri, karena saya juga mungkin belum begitu paham tentang IT, tentang permainan-permainan atau kuis-kuis yang ada di internet itu ya, seperti itu. Nanti saya akan belajar lebih lagi ke Putri lagi supaya kedepannya pembelajaran lebih menarik lagi, supaya muridnya lebih aktif dan lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, kira-kira setelah ada masukan yang seperti itu nih, kemungkinan ada rencana aksi atau solusi yang kedepannya seperti apa yang akan Ibu lakukan setelah dari itu saran dari Tris lah. Ya, jadi setelah saya berkonsultasi atau berdialog dengan Tris, saya itu juga sudah kepikiran untuk merubah pembelajaran supaya lebih menarik lagi. Saya akan menerapkan beberapa metode atau media sumber belajar. Saya juga nanti akan membuat modul ajar berdiferensiasi supaya memenuhi kebutuhan belajar murid, supaya mereka merasa merdeka dalam belajarnya, supaya lebih semangat lagi dalam belajar, seperti itu. Iya, seperti jadi kita tuh mengajar tuh berdasarkan kebutuhan peserta didiknya ya. Iya, dengan menggunakan 3 apa sih itu? Auditori, auditori, visual, dan kinestetik. Iya, jadi kita baik Ibu. Nah, sekarang nih setelah Ibu mempunyai solusi yang tadi Ibu ceritakan, langkah selanjutnya itu yang seperti apa dan bagaimana Ibu? Komitmen yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan terus berinovasi, terus belajar, terus mengembangkan diri. Terus saya juga akan konsultasi ke teman-teman sejawat, dengan kepala sekolah, komunikasi dengan murid-murid juga, maunya mereka itu seperti apa, semuanya seperti apa pembelajarannya, supaya saya juga bisa tahu gitu kebutuhan murid itu seperti apa, mereka senangnya tuh bagaimana gitu. Nanti saya akan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka supaya mereka semangat belajar. Iya benar. Barangkali sedikit berbagi pengalaman lagi coba Ibu sama Ibu sendiri
setelah berkomitmen, setelah langkah selanjutnya, sekira-kiranya apa yang ingin Ibu rencanakan? Ya, ya sebelumnya tuh saya tuh mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 gitu ya, Putri, saya tuh Iya. mungkin saya merasa tuh ada di level 5 kalau menurut saya tuh. Itu sebelumnya atau Ya, sekarang ya? sebelum ya maksudnya sekarang nih, sebelum saya Mm-mm. nanti memperbaiki ke depannya tuh. Itu saya tuh merasa tuh sekarang tuh level 5 Putri. Mungkin saya punya kurangnya juga gitu ya. Dalam penyampaian materi, dalam media belajar, kurang aktif, kurang termotivasi, kurang semangat dalam belajarnya. Nah, untuk kedepannya, Kalau untuk kedepannya ya saya itu pengennya itu naik level ya Bu? naik level ke Harusnya level naik yang level ya lebih Bu? baik lagi gitu, makanya paling nggak tuh ada di level 8 atau 9 lah Alhamdulillah, super lah. pengennya. Itu yang saya harapkan tuh. Ya, setidaknya naik level ya Bu ya. Iya, Perlu betul. dicoba. Apalagi nih sekarang? Umpan Iya. tanggung jawab. Tanggung jawab Ibu, komitmen Ibu atau umpan balik Ibu setelah ini? Saya akan terus meningkatkan kemampuan saya dalam belajar, dalam menyampaikan materi ke murid. Saya juga akan apa yang memperbaiki diri kita semuanya supaya kedepannya lebih baik lagi. Saya akan bertanggung jawab kepada murid-murid saya supaya mereka itu senang, aktif, dan semangat dalam belajarnya. Baik Ibu, super sekali untuk coaching hari ini, untuk ibunya berbagi saran dengan Tris atau Trisnya dan Lima lah yang berbagi saran ya Bu ya. Setidaknya semoga ini tuh bisa menghasilkan solusi untuk Ibu Tayas tersendiri ya. Iya, saya merasa setelah berkonsultasi dengan Putri, saya merasa sangat lega sekali Putri. Mungkin menurut saya itu sebuah permasalahan yang mungkin bagi saya itu perlu ada orang lain untuk membantu saya. Nah, kan Putri kan mau gitu berbagi saran, berbagi masukan kepada saya. Terus juga ikut senang mendengarnya, terus ingin ikut merasakan hasilnya yang level 9 atau level 8 nih ya Bu. Jadi kita lihat tindak lanjutnya Ibu Ya, bagaimana. nanti ya boleh Bu. Nanti ya insya Allah nanti saya akan kasih tahu hasilnya setelah saya menerapkan apa yang sudah saya atur strateginya sekarang untuk diterapkan di kelas saya dalam pembelajaran. Mungkin akan saya hubungi Putri nanti hasilnya seperti ini setelah saya melakukan perubahan. Iya Ibu, akan saya tunggu hasilnya dengan senang hati Ibu. Iya Putri, terima kasih sekali Putri mau mendengarkan keluh kesah saya tentang masalah yang sedang saya hadapi. Sama Ibu. Ya semoga nanti kedepannya saya bisa lebih baik lagi, dan kita juga nanti bisa sharing-sharing lagi gitu. Benar Ibu. Nih untuk mengakhiri nih Bu ya. Jadi selama pembicaraan ini, kira-kira tujuan Ibu yang tadi Ibu harapkan tuh tercapai belum sih? Yang ingin mendapatkan, yang tujuan Ibu sampaikan tadi. Ya, saya tuh sudah mendapatkan ya, apa yang saya harapkan dari pembicaraan ini sudah Alhamdulillah. saya dapatkan Bu. Benar, Jadi, alhamdulillah. Saya sudah dapatkan ide, gagasan, dan saya juga sudah terinspirasi untuk menerapkannya nanti pada pembelajaran saya selanjutnya di kelas pada bulan.
Baik-baik Ibu. Mungkin hanya ini saja ya Bu ya. Iya, Bu Gampang lain waktu Tri. dikabarin Ya, lagi. terima kasih sekali Bu Tri. Semoga ini bisa bermanfaat buat saya. Iya, semoga ini bermanfaat buat Buta ya. Iya. Makasih banyak Bu Tri. Ya. Iya. Ya, assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Buta ya.